tagihan itu kemarin dari PLN 12.600.000 sekian. Nah itu ada surat itu. Lah terus saya itu ya bingung, lah uang saya dari mana saya, uang segitu banyak. Cuma jualan gorengan, tiba-tiba ditagih listrik 12 juta rupiah. Kalau gini kan diblokir, katanya diblokir nggak bisa ngisi, dan terus saya gimana terusan kalau diblokir jadi ngisi gini. Tangis Masruroh tak lagi terbendung. Nenek asal dusun Blimbing, desa Kuaron, kecamatan Diwa, Jombang, Jawa Timur ini hanya bisa menangis terseduh. Perempuan ini mengaku kebingungan untuk membayar denda pembayaran PLN sebesar 12 juta. Wadidaw! Padahal dirinya tidak pernah merasa melakukan aksi pencurian seperti yang dituduhkan oleh PLN sejak tahun 2022 silam. Sebelum Lebaran kemarin, tagihan tunggakan atas nama Naif Usman, orang tuanya yang sudah meninggal sejak tahun 1992 silam kembali muncul. Tagihan tersebut disertai ancaman untuk pemblokiran aliran listrik di samping rumahnya yang dipesan oleh warga yang tinggal menyewa bersamanya. Bahkan pemilik ide pelanggan sudah tidak bisa mengisi token aliran listrik karena sudah terblokir. Masruroh sudah tidak mampu untuk membayar tagihan utang atas nama orang tuanya tersebut. Dirinya mengaku untuk hidup saja, ibu satu anak ini hanya mengandalkan dari jualan gorengan di rumah dan berkeliling ke tetangganya. Saya tuh harus bagaimana? Saya nggak bisa, nggak mampu, Pak. Terus mintanya apa ke Solusinya kalau bisa ya dibebaskan. Wong bapak saya sudah meninggal tahun segitu. Saya juga sudah meninggal. Terus saya harus bayar segitu gimana? Saya juga nggak bisa, maaf. Sekali lagi maaf. Sementara itu, pihak PLN UPJ Jombang Mojokerto menegaskan, bagi pelanggan yang memiliki tunggakan tanggungan tidak diperbolehkan untuk mengakses aliran listrik PLN. Pihaknya meminta pelanggan untuk melunasi dengan cara mengangsur sesuai kemampuan. Kalau memang pelanggan masih memiliki piutang itu tidak boleh. Kalau dialiri aliran listrik itu melanggar lagi. Kalau keringanan dari PLN itu bisa diangsur, Pak, tapi itu harus menempel pada ID pelanggan, setidaknya itu dayanya sama, karena ini dulu kan dayanya itu 2200. Jadi setidaknya itu daya yang pasang baru harus dialiri juga 2200. Nanti bisa dicicil, tapi itu persetujuannya bukan dari unit karena memang langsung dari General Manager UID Jawa. PLN mengakui belum ada mekanisme penghapusan utang bagi pelanggan PLN. Untuk membuka blokiran, pelanggan bisa membayar dengan cara diangsur. Sementara itu, aksi penggalangan dana bagi Masruroh gencar dilakukan. Dengan menggunakan kardus seadanya, pengurus Serikat Pedagang Kaki Lima, Spekal, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berkeliling ke pedagang kaki lima di kawasan Kebon Rojo, Kecamatan Jombang Kota. Mereka mengajak anggotanya untuk melakukan penggalangan dana guna membantu Masruroh. Terima kasih untuk semuanya. Dengan sukarela, seluruh pedagang ini memberikan sumbangan seikhlasnya. Sejumlah tim sudah dibentuk di beberapa titik untuk mendapatkan nilai sejumlah yang dibebankan kepada pedagang gorengan tersebut. Ketua Spekal Jombang mengaku prihatin dengan denda yang menimpa pedagang gorengan tersebut. Ibu ini adalah jualan gorengan ya, termasuk ini adalah stakeholder kita ya di bakal ataupun di FRMJ. Karena itu ya kita harus turun tangan, dan nanti ini sumbangan ini kita kumpulkan untuk membantu yang namanya Bu Masruroh. Rencananya, jika nilai sumbangan sudah sesuai dengan nilai tanggungan, akan diserahkan kepada PLN sebagai bentuk sindiran kepada badan usaha milik negara tersebut. PT PLN buka suara soal sejumlah pelanggan yang mengeluh di media sosial soal tagihan listrik yang melonjak pada periode Ramadan lalu. Vice Presiden Komunikasi Korporat PLN, Brahita Muhammad, mengatakan
Pemakaian listrik yang meningkat dan usai program diskon menjadi penyebab kenaikan pembayaran listrik. Yes, kalau masih ingat pemirsa, PLN memang memberi diskon 50% untuk pembayaran listrik Januari dan Februari. Namun setelahnya, tagihan listrik akan kembali normal. Jadi kalau tak mau tagihan melonjak, mulailah irit listrik. Bijak pemakaian membantu pemirsa bijak dalam pengeluaran membayar listrik juga. Jika sudah rajin membayar, ayo pihak PLN jalankan kewajiban untuk menyalurkan listrik dan menjaga perangkat pendukungnya juga dengan sebaik-baiknya ya. Nah ini coba lihat, sebuah rumah tingkat 2 bisa dilewati aliran kabel listrik setebal-tebal ini. Bagaimana ceritanya? Nggak bahaya itu? Gimana nanti penghuni rumahnya mau keluar rumah di lantai 2 jika aksesnya terhalang kabel seperti ini? Belum lagi jika ada kabel yang terkoyak atau rusak. Ih, seram! Ayo petugas PLN, bergerak mencari lokasinya dan selesaikan masalahnya ya sebelum ada korban.